Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahril Anwar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara blok situs menggunakan mikrotik di VirtualBox. Di sini saya tidak hanya sendiri, ada beberapa teman saya yang akan menjelaskan step by step cara blok situs. Perkenalkan, nama saya Devi Febria. Di sini saya akan menjelaskan cara instalasi mikrotiknya terlebih dahulu. Yang pertama, kita buka VirtualBox, kemudian klik New. Masukkan name mikrotik, tipe, order, version, order, or unknown. Klik Next. Masukkan memory size sebesar 512 MB, kemudian klik Next. Pilih Create Virtual Hard Disk Now pada hard disk, kemudian Create. Pilih VHD, kemudian Next. Pilih Dynamically Allocate, kemudian Next. Masukkan 4 GB, klik Create. Buka sistem, pindahkan hard disk ke bagian paling atas pada boot order dengan mengklik tanda panah di atas. Buka storage, klik empty, kemudian klik logo disk pada attributes, lalu choose iDisk, file, masukkan file mikrotik. Buka network pada adapter 1, pilih bridge adapter di attach to dan pilih allow all pada promiscuous mode. Pada adapter 2 dan 3, pilih internet network di attach to dan pilih allow all pada promiscuous mode, kemudian klik OK. Setelah itu, klik Start. Pilih mikrotik, kemudian klik Start. Ketikkan pada keyboard AINY. Setelah itu, klik Enter. Kemudian masukkan admin pada mikrotik, login. Setelah itu, klik End, lalu tekan Enter. Instalasi mikrotik di VirtualBox sudah selesai. Setelah instalasi mikrotik selesai, saya, Mulia Safitri, akan menjelaskan step by step konfigurasi mikrotiknya. Buka Winbox untuk konfigurasi, kemudian masukkan MAC address pada Connect to, masukkan admin pada login, dan kosongkan password, lalu klik Connect. Buka interface pada menu sidebar untuk melihat interface. Ubah name header 1 dengan internet, header 2 dengan hotspot, dan header 3 dengan LAN, kemudian apply lalu OK.
Buka DHCP client pada menu sidebar IP, kemudian klik plus untuk menambahkan new DHCP client. Masukkan interface internet, kemudian klik apply lalu OK. Buka addresses pada menu sidebar IP. Tambahkan new address dengan mengklik tanda plus, kemudian masukkan address, misal 192.168.100.1/26 pada interface hotspot dan address 192.168.56.1/26 pada interface LAN. Klik apply lalu OK. Kemudian lakukan konfigurasi DNS. Buka DNS pada menu sidebar IP, lalu masukkan 8.8.8.8 pada server, dan centang allow remote request, kemudian klik apply lalu OK. Setelah itu, lakukan konfigurasi router, agar router kita dapat terhubung ke internet. Buka routes pada menu sidebar IP, kemudian klik plus, masukkan gateway 192.168.43.1, kemudian klik apply lalu OK. Setelah konfigurasi DNS dan router selesai, kemudian lakukan ping ke 8.8.8.8 untuk mengetahui apakah router kita sudah terhubung ke internet atau belum. Buka ping pada menu sidebar tools, lalu masukkan 8.8.8.8 pada ping 2, kemudian klik start. Setelah itu, lakukan konfigurasi firewall agar komputer klien kita dapat mengakses ke internet. Buka firewall pada menu sidebar IP, kemudian klik tab NAT, lalu klik plus untuk menambahkan new NAT rule. Selanjutnya, pilih SRC NAT pada chain, pilih internet pada out interface, kemudian klik tab action, pilih must queried pada action, klik apply lalu OK. Salah satu fungsi yang ada di router mikrotik adalah web proxy. Web proxy berfungsi untuk memilihkan jalur terbaik bagi klien saat mengakses internet, dan juga berfungsi sebagai perantara untuk menerima maupun melakukan request terhadap konten dari sebuah jaringan internet. Web proxy bisa digunakan untuk memblokir situs. Kali ini kita akan membuat proxy transparent. Mengapa disebut proxy transparent? Karena pada sisi kliennya tidak perlu melakukan setting proxy secara manual, dan memungkinkan semua klien untuk langsung redirect ke web proxy router mikrotik kita, dan kita akan mencoba untuk memblokir situs www.youtube.com. Berikut langkah-langkahnya. Buka web proxy pada menu sidebar IP, kemudian centang enabled, dan masukkan 3128 pada port, lalu isikan change administrator dengan nama atau alamat email kalian. Dan centang change on this, kemudian klik apply, lalu klik akses. Kemudian klik plus, dan masukkan DST port 80, lalu masukkan alamat situs yang akan diblokir pada DST host, yaitu www.youtube.com. Dan ubah action menjadi Denny, setelah itu klik apply lalu OK. Selanjutnya, lakukan konfigurasi firewall agar proxy menjadi transparent. Buka firewall pada menu sidebar IP, klik tab NAT, lalu klik plus untuk menambahkan konfigurasi. Setelah itu, pilih chain menjadi DST NAT, protokol menjadi 6 TCP, dan masukkan DST port 80,80,80,8000. Kemudian masukkan ke tab action, lalu pilih redirect pada action,
dan masukkan 3128 pada to ports. Setelah itu, klik apply, lalu OK. Selanjutnya, lakukan pengujian pada komputer klien. Dalam tutorial ini, saya Nadila Juwita menggunakan Windows XP sebagai komputer kliennya. Sebelum itu, kalian harus install terlebih dahulu Windows XP-nya pada VirtualBox. Setelah Windows XP terpasang di VirtualBox, kita akan melakukan pengujian melalui web browser. Apakah situs www.youtube.com terblokir atau tidak? Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, buka VirtualBox, kemudian pilih Windows XP, lalu klik Setting. Setelah itu, buka Network. Pada adapter 1, pilih Internal Network, dan pilih Allow All pada Promiscuous Mode. Lalu klik OK, kemudian klik Start. Setelah itu, lakukan konfigurasi IP pada komputer klien kita. Klik Start, kemudian masuk ke Control Panel. Klik Network dan Internet Connection, lalu klik Network Connection. Setelah itu, klik kanan pada Local Area Connection, kemudian klik Properties, lalu double-klik pada Internet Protocol untuk melakukan konfigurasi IP-nya. Kemudian, masukkan IP address, yaitu 192.168.56.2 dan subnet max-nya 255.255.255.192. Default gateway-nya 192.168.56.1 dan preferred DNS servernya 8.8.8.8. Lalu klik OK. Setelah itu, buka web browser lalu masukkan alamat situs www.youtube.com. Kemudian enter. Maka tampilannya akan seperti ini. Blok situs menggunakan router OS di VirtualBox berhasil. Setelah blok situs berhasil, selanjutnya kita akan meredirect atau mengalihkan alamat situs yang di blok ke alamat situs lain dengan cara buka web proxy pada menu sidebar IP, kemudian klik akses, lalu double klik pada alamat situs yang diblok. Pada redirect, tambahkan alamat situs yang akan dituju. Klik apply lalu OK. Setelah itu, buka kembali web browser. Alamat situs yang diblok berhasil dialihkan ke alamat situs lain. Terakhir, kita akan blok file extension-nya dengan cara buka web proxy pada menu sidebar IP, kemudian klik akses, lalu klik plus. Masukkan DST port 80, kemudian masukkan file extension yang akan diblok pada path dan ubah action menjadi deny. Setelah itu, klik apply lalu OK. Selanjutnya, buka web browser, kemudian ketikkan laporan PDF pada form pencarian lalu enter. Setelah itu, klik hasil pencarian yang ada PDF file di alamat situsnya. Blok file extension di router OS menggunakan VirtualBox berhasil. Nah, itu tadi adalah step by step yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Bagi kalian yang merasa kesulitan dalam mengikuti video tutorial ini, kalian bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini, dan juga
Mungkin dari kalian mau tahu software mana aja yang kami gunakan, kalian bisa cek di description box. Dan juga jangan lupa di like, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.